Selama bertahun-tahun, Minecraft telah berkembang cukup banyak sebagai sebuah game. Ini telah memperkenalkan berbagai fitur dan mekanisme yang memungkinkan player untuk menikmatinya sebagai game kotak pasir kreatif atau sebagai judul RPG eksplorasi survival. Apapun gaya bermainnya, Minecraft gak pernah gagal memberikan konten yang membuat ketagihan. Gak diragukan lagi, fitur gameplay inti Minecraft adalah survival. Ya, game survivalnya tentunya, yang tersedia dalam mode peaceful, easy, normal, bahkan hard atau susah banget. Atau juga mod permainan tambahan yang dikenal sebagai hardcore dengan aturan permainannya sendiri yang unik. Dalam mod survival, tujuan player adalah mengumpulkan sumber daya, membangun tempat berlindung, dan survival. Karena itu, ada sejumlah detail yang mengejutkan dalam mod survival yang sebagian besar mungkin gak dikenali player. Fakta yang pertama, tahu nggak sih, kalau the end adalah bukanlah the end atau bagian akhirnya. Ketika player pertama kali memuat dunia survival, game ini tidak benar-benar memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tujuan mereka. Mereka dapat dengan mudah berinteraksi dengan lingkungan dengan berbagai cara, dan dengan membuat item interaksi tersebut menjadi lebih kompleks dan lebih mudah dilakukan. Namun ada semacam akhir ya dari kelangsungan hidup. Minecraft ini tidak berhenti setelahnya, tetapi dianggap sebagai pembatasan terakhir Minecraft dengan masuk ke the end dan mengalahkan Ender Dragon. Player memicu kredit akhir permainan, namun segera setelah itu mereka akan diteleportasi kembali ke rumah dan perjalanan bertahan hidup mereka berlanjut seperti biasa. Ya, tahu kan katanya? Kalau udah tahu ya skip aja. Nah, cheat selalu dapat diaktifkan. Kecurangan di Minecraft terjadi melalui perintah dengan mengetik T. Dan kemudian memipis diikuti dengan perintah tertentu. Ini tidak terima secara umum loh dalam survival, kecuali cheat diaktifkan secara khusus. Gimanapun itu menghilangkan pengalaman permainan yang dimaksudin. Karena itulah, katakanlah player sangat membutuhkan cheat untuk alasan apapun. Bahkan jika mereka memilih tidak ada cheat saat membuat dunia. Katanya, jika dunia survival dibuka untuk LAN, mereka benar-benar dapat mengaktifkan kembali cheat sebagai opsi cadangan. Ini adalah hal yang bagus untuk diketahui dalam keadaan darurat. Pencapaian di Bedrock. Seperti game versi Java, edisi Bedrock juga hadir dengan sejumlah pencapaian yang akan memberi player insentif untuk bekerja menuju tujuan tertentu. Setiap pencapaian memiliki kondisi tertentu yang perlu dipenuhi sebelum benar-benar dapat dibuka. Perlu diingat bahwa dalam survival, Bedrock membuka dunia kreatif lalu mengubahnya menjadi game survival akan sebenarnya jika player membuka pencapaian apapun di dunia itu. Dengan kata lain, game perlu dimulai dari awal sebagai dunia bertahan survival untuk memungkinkan pencapaian. Itu ada gimana gitu ya guys ya. Yang berikutnya adalah kemajuan sepadan dengan upaya. Pada Minecraft versi Java, pencapaian survival sebetulnya disebut kemajuan. Meskipun dalam banyak hal hampir sama dengan Bedrock, ada beberapa perbedaan tergantung pada fitur gameplay mana yang tersedia atau tidak tersedia di versi yang berbeda. Player tidak pernah diwajibkan untuk membuka kemajuan, tetapi sangat disarankan untuk melakukannya. Sebagian besar kemajuan tujuan besar sebenarnya akan menghasilkan lebih sedikit pengalaman, dari 50 hingga 100 atau bahkan 500 hingga 1000 dalam skenario kasus terbaik. Hanya dalam hal poin pengalaman itu sepadan dengan usahanya. Nah, ternyata ada kemajuan tersembunyi. Yang dimaksud apa tuh? Player dapat melihat kemajuan survival mereka kapan saja dari menu utama game saat berada di dunia survival mereka. Ya, setiap kali kemajuan dibuka, itu akan muncul di sisi kanan layar. Meskipun banyak kemajuan, bahkan yang nggak terkunci, dapat dilihat oleh player. Ada satu yang tersembunyi nih, kemajuan bagaimana kita sampai di sini.
Ya, bagaimana kita sampai di sini adalah kemajuan yang sangat unik. Itu ditemukan dalam kategori Nether. Ya, kategori Nether. Untuk membuka kemajuan tersembunyi ini, player harus memiliki 26 efek status berbeda yang diterapkan pada mereka secara bersamaan. Ini 26. Next, spawn dan strukturnya. Setiap kali seorang player muncul ke dunia mendedikasikan titik spawn untuk mereka. Setelah kematian, mereka akan respawn di lokasi yang sama loh. Kira-kira sampai mereka mengatur ulang titik spawn mereka dengan tidur di tempat tidur atau dengan menggunakan perintah untuk melakukannya. Point spawn juga menentukan di mana hal-hal cenderung relatif terhadap player. Ya, misalnya saja, sebagian besar struktur langka yang ingin ditemukan player dalam survival untuk item langka seperti Wood Dimension ini. Dan Stronghold cenderung muncul pada jarak yang sama dari spawn. Meskipun rumah mansion sedikit berbeda, biasanya berjarak beberapa ribu blok, dan Stronghold biasanya berjarak 1000 ataupun 2000 blok. Jadi bagaimana menurutmu ini? What the fuck? Berikutnya, seed dapat membuat atau hancurkan permainan. Yang dimaksud apa nih? Seed pada dasarnya adalah serangkaian nilai yang menentukan generasi medan untuk dunia tertentu. Setiap dunia unik dalam pengertian itu, dan setiap kali dunia baru dimunculkan, area baru akan dihasilkan dari atas ke bawah. Beberapa spawn yang paling umum adalah sebuah jenis hutan yang kemungkinan besar karena mereka adalah sebagian besar bioma. Mereka juga nyaman bagi player yang memulai, karena dalam survival langkah pertama adalah memanen kayu dan batu untuk membuat alat dan tempat berlindung yang belum sempurna. Namun ada seed yang lebih langka yang spawn player di tempat yang lebih tidak nyaman seperti pulau tanpa pohon ataupun bioma gurun. Bahkan yang ini juga nih, seed rusak. Bioma mengalir dengan suhu. Di dalam survival, terkadang player mungkin ingin menemukan bioma tertentu, tetapi berjuang untuk melakukannya. Sebenarnya ada aturan yang sangat sederhana yang menentukan bagaimana biome muncul bersebelahan tergantung pada suhu. Jadi biome panas lebih cenderung bertetangga dengan bioma panas lainnya dan sebaliknya. Lautan memiliki sistem yang sama, tetapi bioma laut dan darat tidak. Ini sebabnya mengapa dimungkinkan untuk melihat gunung es dan lautan beku tepat di depan bioma gurun, namun hampir tidak mungkin untuk melihat lautan hangat di sebelah lautan yang bebeku. Ada hack bertahan hidup terbaik. Ya, survival terkadang bisa sangat menantang, tetapi ada beberapa trik untuk membuat segalanya lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kalian buatlah sendiri saat membutuhkan batu bara, kayu gelondongan, dapat dilebur sebagai gantinya untuk menghasilkan arang yang bekerja dengan cara yang sama. Jika player perlu masuk ke dalam air, sebuah pintu dapat ditambahkan untuk membuat gelembung udara 1/2 untuk bernafas. Jika kalian punya laptop, aku punya laptop, dengan menekan F3, player dapat melihat segala macam informasi tentang dunia dan posisi mereka saat ini. Ini membantu agar tidak tersesat jika koordinat dihafal. Elevasi membantu menemukan biji tertentu di gua seperti diamond yang berlipat di sekitar level 11. Akhirnya jika creeper adalah masalah yang berulang, hanya mengundurkan diri dari garis pandang mereka ketika mereka akan meledak, akan membatalkan animasi secara otomatis setiap saat dan mencegah struktur yang meledak. Yang terakhir adalah kelaparan tergantung pada kesulitan. Ya, betul sekali guys. Kalian pasti udah pernah coba. Jadi makanan apapun di Minecraft ini sudah tersedia banyak banget ya. Ya, jika
Makanan adalah salah satu sumber daya utama yang dibutuhkan dalam bertahan hidup untuk meregenerasi kesehatan dan tetap hidup. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan player adalah bekerja untuk mendirikan pertanian gandum atau tanaman lain yang tersedia untuk memastikan mereka memiliki aliran makanan yang stabil. Ya, untungnya kelaparan sampai mati hanya terjadi dalam kesulitan hard. Di normal, kekurangan makanan akan membuat player setengah hati, sedangkan di easy mereka akan turun menjadi setengah kesehatan. Dan itulah beberapa fakta terbuka tentang survival mode di Minecraft. Ada lagi fakta lainnya tentang ini? Ya, jadi udah tahu kan fakta ini kan? Ya, kita akan membuat asrama yang ada di Minecraft, lebih tepatnya di desa Flower Forest. Ini kita yang bikin nih, gampang banget loh. Nah, ini cuma satu ruangan, nggak banyak ruangan loh. Penasaran tutorialnya seperti apa? Ditunggu, sesaat lagi kita akan membuat tutorial membuat asrama yang ada di Minecraft. Nggak besar-besar amat, tapi ini sangat berguna.